Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Barayasa Budaya Sadapun Cenah Tepang dina program Andor ngawangkong ngabuat urusan budaya. Tong hilap, subscribe, like, share ke media sosial Barayasa Budaya anu sanesna supados teka kantun konten-konten anu salajengna. Omat ulah sok ngarumpak kecap pamali. Sadapun Cenah sekarang ketemu dengan salah seorang tokoh yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Supaya lebih jelas kita langsung ngobrol dengan narasumber. Pak Agus, sehat? damang Kang Agus? Alhamdulillah kabarin kumaha. Alhamdulillah hapuntennya abdinya nggak magal karena waktosna. Abdi hatur nuhun ya penampianana. Abdi aja ka dieu hoyong ngobrol lah. Mohon Kang Agus karena kauningan seorang tokoh di forumnya. Nah, dupi forum teh Kang Agus, forum teh forum naon sih namina teh? Maksudnya formacip intinya. Oh, formacip. Dupi formacip tadi teh brandna teh. Dupi formacip eta tahun sabaraha didirikeun teh? Formacip teh berdiri nama tahun 2017. Panginten aya kronologisnya pengintennya banyak nyakannya. Alasan ya. Tiasa abdi ngajelasin teh. Mangga sok di supados Barayasa Budaya aruningan mengenai formacip. Hatur nuhun ka Barayasa Budaya pengintennya abdi Agus Solihin atau pinuka telah Agus Aje upami nyarioskeun tentang Forum Masyarakat Cinta Ciburuy kapungkur teh Kang Barin FMPC namina teh. Forum Masyarakat Cinta Ciburuy. Tapi eta kene. Eta kene. Nah, asal muasal daripada forum tersebut abdi teh Kang asli urang Ciburuy, anu lahir di Ciburuy, di sisi situ malahan bisa ngojaya di Ciburuy kuring teh Kang. Eta teh terjadi dina tahun 70 Kang. Dina tahun 70. Kalau rasan abdi sekolah di Sekolah Darul Islam. Di Ciburuy kene. Aya di Ciburuy. Aya anu ayeuna teh janten hotel Kang sakolahna teh. Janten aktivitas di alita di Ciburuy. Di Ciburuy sekolah SD, SMP abdi ngalih ka Pamucatan masih kena desa Ciburuy. Kemudian alhamdulillah abdi namatkeun sakola dugikeun ka abdi UID ka Ciburuy teh ya katakan Ciburuy teh teu aya peningkatan kan harita teh. Terutama di bidang kebersihanana gitu kan. Karena sudah Kang Agus teh kapungkur teh di Ciburuy teh alit sakola terus angkat heula di Ciburuy teh saparantos tama sakola. Angkat heula. UID teh ninggal Ciburuy masih teh acan aya perobihan. Makalah ka inspirasi ngadamel satu wadah 2013 tah. Kan rekan-rekan abdi seueurnya di Ciburuy nya Kang nya. Sportos Kang Ayi dan lain sebagainya. Asalnya terbentuk daripada FMPC pada waktu saritanya dalam waktu itu dari 2013 tepatnya bulan Juni Kang eta teh Kang. Bulan Juni tanggal 16 poe Jumaah. Saya teh ulin ka Ciburuy ka tengah ka Bobojong tah. Ka Bobojongnya. Bobojong. Kur kude teh caina teh saat 3 ayeuna. Ketika saya main ke sana, di sana itu ada kawan kita, si Ayi Solihin. Di pulau itu. Di pulau itu. Dia tuh yang meneruskan restoran dulu yang dari Pak Karno, Kang. Kan Pak Karno teh kantor bangun heula Ciburuy teh Kang. Ada mulai restoran mohon Pak Karno teh nya diteraskeun teh harita teh ku Ayi ku rekan abdi nya ku keluargina apa teh nya. Setelah itu abdi ngobrol-ngobrol sama si kabayan teh ya. Asa ku sareukseut ningali Ciburuy komo deui palebah jojontorna teh nih Kang. Anu ayeuna tos dibangun di tahap hiji. Eta teh kan bawaanna teh super pisan di dinya teh. Tah kumaha tuh cenah Kang? Urang bentuklah forum cing teh lah. Sok bisa teh bisa kudu bisa. Waktu harita teh gubernurna teh masih kena Kang Dani kan. Masih kena Kang Dani harita. Berarti beda itu nya. Itu Kang Dani kene nya. Kang Dani. Nah, satusna eta abdi rempugan mimitina maka ngan tiluan kan di forum teh. Tiluan abdi si Kabayan terus si Arifin. Nah, si Arifin dari kesehatan lingkungan ajeuna. Nah, didinya abdi ngabentuk terus abdi membuat surat menyurat ke Pemda dan lain sebagainya. Ya belum ada tanggapan kan. Tidak respon begitu saja pada waktu itunya Kang ya. Perlu prosesnya. Perlu proses dan lain sebagainya. Nah,
Adapun misi dan visi yang saya sampaikan terhadap para petinggi di Kabupaten dina waktos eta, abdi menghadap tahun 2013 ka Bapak Bupati, ka almarhum Bapak Abu Bakar. Saur Pak Abu Bakar teh Kang, tidak bisa Ciburuy mah untuk dibangun kembali dan lain sebagainya, oleh karena ada rendemen anu paliwetan teh sok sieun longsor cenah Kang. Anu ku habis sempadana sok dibersihan. Sok sieun longsor, aya saur abdi kieu. Pak Bupati, aya longsor panginten eta mah da kodrat alam lah. Ya istilahna mah eta mah nya tragedi alam anu teu tiasa diprediksi sebelumna. Ngan abdi macing teh hoyong punya kepedulian terhadap lingkungan yang dibantu oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Bapak. Keke Kang abdi teh can difasilitasi dina waktu sarita teh. Nah, perjuangan daripada itu terus ada perjuangan dugikeun ka tahun 2016 kan. Neme abdi teh digupay. Ku pawakil. Ku saha ku Payayat teh Sumitra. Nah, kunaon abdi biasa digupay ku ajeuna margi abdi di dina waktos harita teh kolaborasi sareng LKPKBB. Komite Percepatan Kabupaten Bandung Barat dina tahun 2016. Sareng saya teh sareng Kang Ade Ratmaja almarhum kan. Subhanallah. Ya. Sareng Kang Enang almarhum, sareng Kang Jana almarhum ya. Sareng Kang Iwan almarhum. Tah abdi teh terus membuat gerakan-gerakan pada Kamajengan Ciburuy. Kamajengan Ciburuy dugikeun ka aya fatwa waktos harita katakanlah saran pendapat saur Bapak Wakil Bupati teh sudahlah gini aja sekarang Kang Aja lengkapi dulu surat Kemenkumhamnya dengan didirikannya forum tersebut. Legalitas ditempuh ku abdi legalitasna teh Kang. Di Kemenkumham dibentuklah kepengurusan. Dina waktos harita abdi teh tos gaduh anggota teh kan anu ai anggota tulis tongong mah seueur Kang nya ngan abdi teu nganggo dari Ciburuy mah kitu ning iklimna. Harita teh upami telepat tercatat aya 27 jalmi Kang. Anu tercatat dina Kemenkumham teh aya 27 jalmi ngan ketua sekretaris bendahara nya anu lebetna. Ketua abdi, sekretarisna saudara Nono, bendaharana ai Abuy anu janten pengelola di tengah di pulau. Nah, terbentuklah pada waktu itu. Kemudian pada 2016 abdi diresmikan ku wakil Kang. Saha? Forum eta teh. Mohon forum FMPC nu ngalihkana Formacip teh. Alih nami nya. Diresmikeun teh abdi ku Payayat teh Sumitra ku pawakil. Dinten Jumaah kaping 16. Emut kan aya catatanna di habis sadayana. Kang kada deui ka tadi forum Formacip. Akang teh ngandama Formacip, terus tadi perjuangannya mangga sok. Siap. Perjuanganna legalitas harus tempuh, terus perjuangan untuk konek sarana birokrasi gitu, gampang. Betul. Nah, tujuan Akang ngadamel Formacip teh karena apa gitu? Tujuan abdi ngadamel Formacip teh abdi alim situ Ciburuy yang merupakan situ legenda. Anu kitu aja kitu kene. Kadorong bukanya heueus ku gadungna Ciburuy Kang. Satu, kedua, abdi gaduh pandangan kalau toh misalkan kita tidak berpeduli kepada lingkungan di mana abdi dilahirkan, bisa terjadi situ Ciburuy akan tinggal nama seperti situ-situ anu sanes. Abdi yakin Kang. Abdi yakin itu. Makanya abdi selalu bumbu dalam hal itunya menggebu-gebu lah untuk menaikkan rating abdi sepados kumaha mengedukasi kepada masyarakat barijeng Kang hampura pisan Kang sanes abdi ngawonkeun nya Kang nya. Keberadaan kami pada waktu itu seolah tidak dilihat oleh sebelah mata. Oh itu ya. Dicemooh yang aya Kang, dicemoohkan ya. Saya masih ingat dan masih ada orang-orang yang mencemooh saya. Justru itu kan salah satu motivasi buat kita bahwa kita berjuang tidak begitu mudah, tidak lulus pasti aya batu sandungan itu. Jadi kalau bisa melalui itu, insya Allah ya alhamdulillah. Nah, terus ini ka Formacip tadi. Siap. Formacip teh terus sabaraha seueur sadayana teh anggota teh orang Ciburuy. Upami anggota Formacip mah karena kami sudah mengganti dengan Forum Masyarakat Cinta Ciburuy. Dalam bahasa cinta, abdi atau saya secara langsung kan tidak mengkhususkan orang Ciburuy. Karena cinta terhadap destinasi wisata
gitunya kan ya. Nu pikayang langkung sae lah, tidak seperti dulu gitu loh kan. Oh, berarti siapapun orangnya boleh, yang cinta terhadap Ciburuy, Ciburuy hayulah orang kesana gitu Pak. Balikan deh kieu Kang Balin. Ku ayeuna formasi ketika abdi menggembor-gemborkannya di media sosial Kangnya. Anggota forum abdi teh aya urang Kalimantan Kang. Karena peduli ketika abdi kontak ka anjeunna Kang, kita Ciburuy ini gimana? Alhamdulillah Kang, abdi teu ngaleungitkeun sok aya bantosan anjeunna Kang. Secara pribadinya. Sok Kang dibuatlah gerakan-gerakan Akang katanya orang Kalimantan Kang, orang sampai orang Papua aya Kang. Orang Papua pun ada. Sampai sekarang saya masih menjalin komunikasi dengan beliau-beliau itu. Nah, kemudian dengan adanya Ciburuy sekarang ya panginten punten Kangnya, karena maaf kalau bicara tentang Ciburuy itu ada konsep awal Kang. Oh gitunya. Ada konsep awal. Yang mana konsep tersebut ketika kami mentok di birokrasi, ya toh, karena seiring dengan berjalannya waktu melewati daripada fase pemilihan DPR DPRD, kemudian pemilihan presiden dan pemilihan gubernur juga bupati pada waktu itu kan. Bersamaan dengan waktu itu. Sekedap Kang Agus sebelum ke aktivitas naon anu parantos dilakukan ke Formacip ka Ciburuy, realna seperti apa hingga nu tadina dipandang sebelah mata, jadi mereka sekarang melek gitu dari masyarakat, dari birokrasi. Melek. Oh ternyata di Ciburuy teh Formacip teh geuning ada cing kumaha gerakanana. Nah, gerakan anu ku abdi dilakukeun di Ciburuy, abdi ngayakeun gerakan di Ciburuy teh kan dinten Minggu abdi gotong royong. Betul. Dinten Minggu, dan pada waktu itu saya dibantu oleh Citarum Harum kan ya. Pada hari Minggu, kemudian pada malam Jumat kami sering mengadakan pengajian di dermaga. Tiap malam Jumat dengan anggota semua masyarakat yang ada di sana. Kemudian juga untuk malam minggunya kadang kami sweeping yang dibantu oleh Polsek Padalarang untuk menekan ya toh peredaran miras dan kenakalan remaja. Hanya kita menindak atau menindaklanjutinya dengan cara persuasif, tidak ada urusan apa-apa, hanya dikasih penjelasan dan lain sebagainya. Seperti itu dampak dari dampak daripada itu. Kang Gus, mereka udah melirik atau udah melihat bahwa di Ciburuy itu ada Formacip. Nah, tanggapan dari pihak birokrasi, kumaha tah ayeuna katamina ku Formacip? Alhamdulillah, ketika kami pada waktu itu masih menjalin komunikasi yang baik ya dengan Pak Bupati Bandung Barat ya, Pak Umbara Sutisna, ya Kang ya. Kami selalu disupport oleh beliau. Bahkan beliau juga memfasilitasi kami untuk pergi ke provinsi, untuk bertemu dengan birokrat dan lain sebagainya. Kemudian untuk memperjuangkan Ciburuy. Ya, memperjuangkan Ciburuy. Agar bagaimana nih keinginan Formacip tuh seperti apa sih? Gitu loh. Seperti apa kini? Kami audiens, kami pertemuan dengan mereka, kami jelaskan saya itu ingin Ciburuy itu direvitalisasi. Hanya itu keinginan untuk kemajuan masyarakat. Untuk kemajuan masyarakat. Supaya terbangun ekonomi kemasyarakatan tumbuh yang baik tentunya. Gitu kan. Tujuannya seperti itu. Betul. Tanggapan dari mereka support ya, sangat support ya. Sangat support sekali. Sampai punya rencana mau dibangun atau sedang dibangun. Akan lah zaman harita makamnya pada waktu itu. Oke lah. Saya insya Allah akan resume dengan semua kata birokrat ya itu pada waktu itu. Dan ini kalau bicara tentang revitalisasi Ciburuy, jelas-jelas kan ya mungkin ya orang pun tahu kan Ciburuy itu kemarin sebegitu kumuhnya Pak Intendangnya. Ya kan karena kumuhnya akan terinspirasi karena kumuhnya itu tadi. Betul. Nah, untuk bersama-sama. Iya, dan seperti itu kemudian kami ada sounding person juga dengan beliau ditindaklanjuti dan lain sebagainya. Terus berjalan dan dengan adanya Formacip yang cinta terhadap Ciburuy itu kan sampai abdi menutup kegiatan Formacip pada waktu itu dengan selingkuh 20 kan. Naon tah selingkuh 20? Selingkuh 20 itu selamatkan lingkungan hidup tahun 2020 kan. Eta teh terjadi pada bulan Maret.
2020 ya Maret. Itu teh inisiatif formatifnya. Inisiatif abdi Kang. Eta teh dihadiri ku provinsi, dihadiri ku Kabupaten Bandung Barat ku Bapak Bupatina Wanjen, kemudian ku kepala dinas, ku kabid malihan pada waktu hari teh SKPD kepala dinas teh masih ku Ibu Sri. Bu Sri Dustirawati. Mohon Bu Sri haturan wilujeng Bu Srinya eta. Kemudian saya dibantu keluar Kang abdi teh dana. Tina hibah 20 juta. Mai kana naon Kang? Eta teh perjuangan pajaja teh. Nuju kadisna. Keluar 20 juta. Tapi sebelum keluar itu uang, abdi tos ngabangun posko pantau untuk kegiatan Formacip seuna 3 Kang. Jadi nomoknya Formacip. Udahlah jangan itu perjuangannya. Nomok super lah demi Ciburuy. Abdi ngadamel pos pantau 3 anu kahiji di Jajontor, di caket SMK BPU nya. Ayeuna pan digunakeun ku masyarakat sebagian di anggo warung tapi wios lah teu naon mangga. Lah Kang, dupi eta pos pantau teh maksudna kanggo kegiatan. Kanggo kegiatan urang ke upami aya kegiatan teh ngadon ngarokok ngopi teh di pos pantau sabari ngawantau situ Ciburuy seperti itu ya. Baraya Sabudaya ternyata aktivitas Formacip di Ciburuy yang peduli terhadap Ciburuy, cinta terhadap Ciburuy juga ternyata sudah banyak yang mereka lakukan. Nah Kang, kembali deh ke tujuan dari Formacipnya. Punya harapan apa Formacip yang di dalamnya berbagai macam ragam masyarakat yang cinta terhadap Ciburuy, itu dari Ciburuy sendiri, dari luar pun ada yang penting cinta terhadap Ciburuy. Harapan kedepannya Ciburuy itu, harapan Formacip seperti apa Kang? Harapan abdi sebagai pendirinya Kang, abdi pendiri sareng ketua Formacip, saya ingin Ciburuy lebih baik lagi Kang. Apalagi sekarang tahap pertama pembangunan daripada revitalisasi situ Ciburuy yang konon katanya saya mendapatkan apa-apa, alhamdulillah Kang Barin. Teu narima saperak-perak acan Kang Barin abdi teh. Asli. Kang, da eta mah salah eta mah. Ya tapi kan kita harus mohon kita klarifikasi ya. Jangan-jangan sampai seperti apa. Suudon. Kemudian sekarang untuk tahap kedua ya. Untuk tahap kedua pun memang sih kan di Ciburuy itu kondusif, tidak ada masalah kan. Tidak ada masalah. Tapi seolah-olah kami ini forum itu tidak diajak untuk berbicara baiknya seperti apa sih. Apalagi dilibatkan kan. Tidak ada, itu tidak ada kan. Ya mungkin karena saya sadar kan, walaupun bagaimana karena yang mempunyai kebijakan dalam hal ini mungkin Pak Bupati yang di wilayah. Karena sekarang Pak Bupati sedang bermasalah, artinya ya bermasalah, kita doakan semoga proses hukum bisa dilakukan dan bisa berjalan sebagaimana mestinya untuk Bapak Bupati Aumbara. Karena walaupun bagaimana saya tahu persis Bapak Aumbara itu terangkat atau dipilih oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat dari periode 2018 sampai 2023. Ayeuna kan karek 2020 hiji, masih kena aya harapan lah seperti apa tah? Seperti itu harapan abdi. Dan satu lagi Kangnya, harapan yang ada di sanubari abdi Kang. Tolong kami ini Kangnya, kami ini ajak ya untuk masuk ke tatanan pembangunan itu sesuai dengan skill dan kemampuan kami ini yang ada di Formacip gitu loh Kang. Kami jangan jadi penonton atuh Kang. Capek jadi penonton mah. Sementara abdi anu membuat skenario, abdi anu membuat itu iya dan lain sebagainya, kemudian ditanggapi oleh pemerintah dan adalah tender tahap pertama juga tahap kedua. Kemudian, berarti pembangunan itu teh kalau memang tidak ada pengajuan dari bawah tidak mungkin terjadi. Aku logikana panginten Kang eta mah abdi moal terang akang upami abdi terang ti masyarakat akang panginten gitu bahasana kan. Ya abdi sampaikeun ka ya sudahlah itu. Saudara Kang teh lah perjuangan abdi insyaallah mudah-mudahan abdi memperjuangkan daripada forum masyarakat cinta Ciburuy atau forum ini lillahi ta'ala Kang. Insyaallah lah. Coba tolong dilihat di bawah saya gitu loh Kang. Cobalah mereka itu diberdayakan yang dan ikut berjuang awal, yang ikut berjuang awal dan lihat kepada kami supaya tidak terjadi kasuudonan di hal ieu Kang. Eta kan abdi nalin teh iklim Ciburuy kan gitu kan. Malihan panginten puntennya Ciburuy kan rada kiat buhuna Kang. Sareng gua abdi pelajari di sejarah-sejarah Ciburuy konon dulu Ciburuy itu dijadikan tempat adu jago.
Nah, Oh gitunya. tempat abdi jago dong tetenya. Jadi cerita teh panjang lah kan. Mungkin dalam Episodenya. episode selanjutnya. Satu, kedua, anu intinya panginten gitu Kang ya, abdi nyuhunkeun ya. Sinergitas yang dibangun oleh pemenang tender tersebut, tolong perhatikan kami dan maaf sekali jangan salah orang. Kalau kita bicara dengan bukan orang yang mengetahui, itu akan timbul permasalahan lagi, bahasa-bahasa lain yang konotasinya itu akan mengeksplor dirinya sendiri loh, bahwa oh saya ini begini gitu loh Kang. Tapi logiknya kalau kita bicara tentang revitalisasi, saya kepengen dikembalikan lagi ke konsep awal, karena tidak mungkin ada revitalisasi kalau tidak dimintakan oleh Formacip itu sendiri. Itu kan Yang didorong sama yang didorong oleh Formacip sendiri ya. Ya bersama masyarakat tentunya. Nah, seperti itu Kang Badin. Agus, Willy, apakah memang tidak ada komunikasi antara yang mengerjakan dengan Formacip, atau miskomunikasi karena memang kemarin kan melalui rapat dan lain sebagainya melalui birokrasi ini. Terus sekarang mungkin tidak dipegang oleh birokrasi ini. Jadi putus komunikasi. Putus komunikasi. Makanya dengan adanya putus komunikasi kami menjelaskan kembali dalam hal ini kenapa konon katanya di Formacip ada sebagian oknum yang mengatakan itu Formacip baru katanya. Dan sekarang sudah tidak ada. Ada yang mengatakan hal seperti itu Kang ya? Adalah, bisa dibuktikan ya. Ini bukan suudon. Satu, saya tidak menerima kalau begitu. Formacip itu masih ada berdasarkan Kemenkumham dan ada surat ahunya. Kami masih pegang. Ada legalitasnya. Ada legalitasnya. Kemudian dari pengusaha tersebut memintakan keterangan kepada orang yang mengaku-ngaku pendiri dan tokoh Formacip. Itu yang repot. Oh, punten Kang. Itu teh yang menanyakan mengenai Formacip teh, apakah memang tidak tahu kontak Akang, jadi mereka langsung ke orang-orang lain gitu atau gimana? Bisa saja mereka tidak tahu kontak saya, tapi yang saya harapkan dari orang yang mengikuti rapat melalui undangan secara langsung yang tertera nama Formacip, mereka seharusnya memberitahukan dong kepada saya. Kang, ini loh ada surat. Ada pengusaha mau masuk untuk revitalisasi tahap kedua. Ini tidak ada kan? Tidak menerima, tidak ada. Tapi mereka mengikuti rapat. Dan dalam rapat itu mereka hanya membuat alibi yang katakanlah nyingsieunan lah menyingsieunan tema. Saya kalau tidak masuk di sini, saya lari ke tengah Pak. Dan dari dulu pun saya tidak pernah Pak berenang di pinggir. Bertemunya dengan kotoran kalau di pinggir. Saya naik ke tengah. Dan saya melayangkan surat kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, yang kami tembuskan kepada Kapolda, kepada Pangdam 3, kepada PSDA provinsi, ada sangkut pautnya dengan revitalisasi, kemudian juga kepada DPRD provinsi, kepada DPRD Bandung Barat, juga kepada wakil PLT Bandung Barat. Insya Allah saya yakin ini akan ada realisasi. Dalam surat tersebut, saya hanya memintakan ikut sertakan kami, berdayakan kami sebagaimana konsep awal dan sebagaimana yang disampaikan oleh Kang Ridwan Kamil bahwa forum ini akan diperbantukan atau diikut sertakan pada revitalisasi tahap 1 maupun tahap kedua. Tahap hijin tuh Kang, tahap 2 komo. Gitu, tak menjadi kesal teh. Tapi bukan kesal kepada pejabat, bukan ya, ininya kesal terhadap diri saya sendiri, kok begini ini loh jadinya gitu loh kan. Ya mungkin nanti Kang Agus mungkin kita bukan di sana, mungkin nanti mungkin mengisi untuk lebih menjadi satu destinasi tujuan wisata. Mungkin Formacip mengisi di bidang itunya, mungkin mudah-mudahan tidak terlibat mungkin nanti, karena Ciburuy kan perlu banyak orang yang memikirkan bagaimana Ciburuy supaya lebih maju. Menjadi tempat tujuan, tidak seperti kemarin kan. Kemarinlah hanya wisata persinggahan luar ruang ya. Jadi yang wisata pulang dari mana baru singgah ke situ. Gitu ya. Mudah-mudahan kita saling memikirkan untuk Ciburuy, khususnya Formacip dan rekan-rekan masyarakat semuanya. Mungkin betul. Dan satu lagi Kang, satu lagi Kang, yang jadi pertanyaan saya yang sampai sekarang saya tidak menemukan jawabannya. Kalau kita bicara untuk membangun gampang kan Kang. Tapi setelah pembangunannya ini seperti apa gitu loh Kang.
Itu loh yang saya pikirkan. Setelah pembangunan ini seperti apa? Karena saya yakin kan kalau ini sudah beres revitalisasi 1 dan revitalisasi 2, Cibului itu akan mempesona. Dengan sketsa gambar yang sudah ada, akan mempesona, dan otomatis para turis lokal, domestik maupun mancanegara pastilah akan melihat seperti apa sih Cibului sekarang. Setelah nanti terjadi atau setelah beres daripada pembangunan sekeliling daripada situ Cibului, itu seperti apa nanti? Karena yakin saya kan, pengelolaannya ini loh akan tahu kan, kalau sekarang situ Cibului itu bukan masuk ke asetnya Pemda, itu provinsi yang punya kebijakan kan. Nah, makanya daripada itu saya pun memohonkan, ya mungkin itu karena urusan-urusan birokrasi ya. Saya tidak akan terlalu masuk karena saya mah bukan pejabat lah, hansip ya lain saya mah. Kan saya mah hanya menyarankan gitu lah. Nah, cuman kita mah mungkin menyarankan keduanya tanggung jawab ke depannya ikut mendorong kemajuan dari destinasi wisata ya, di mana saya dilahirkan di situ kan, seperti itu. Balai Desa Budaya ternyata Formatcip yang diketuai sama Kang Agus Solihin sudah banyak berbuat untuk Cibului, dan mungkin mereka juga masih ikut berpikir bagaimana untuk memajukannya setelah ada mudah-mudahan Cibului jadi satu tempat tujuan, tidak seperti kemarin-kemarin hanya sebatas wisata persinggahan. Nah Kang, widai Kang, terus setelah ngobrolnya tadinya mudah-mudahan kasayang Kang Agus sareng reng-rengan di Formatcipna bisa ke digentos sagala rupi kasayanana ku Allah Subhanahu wa taala, terus berjuangnya Kang Agus. Siap. Kang Agus kanggo hatur pamungkas catur manawi aya anu sawurkeun ka wargi-wargi di Formatcip, Balai Desa Budaya oge, masyarakat sabudaereuna Cibului. Hayu urang sasarengan ngajaga ngariksa situ Cibului supaya Cibului itu kembali ke kapungkur keaslianana dengan ornamen anu ayeuna dengan tatanan yang sekarang, tapi tidak menghilangkan daripada karakter aslinya. Siap. Tapi Kang Agus diuningkan ke Balai Desa Budaya. Oke, panginten Kang Balai Desa Budaya sadayana. Adapun harapan dari abdi Kang, secara pribadi maupun secara forum, mari kita sukseskan pembangunan revitalisasi ini. Amin. Agar supaya itu menjadikan atau menaikkan perekonomian masyarakat masyarakat Cibului terutama kan khususnya umumnya ya masyarakat yang cinta terhadap Cibului bisa berekonomi di sana kan. Menaikkan taraf hidupnya lah. Insya Allah dengan kebijakan atau regulasi-regulasi yang akan dibuat oleh pemerintah tentunya, tangkosnya pemerintah provinsi dalam hal ini. Dan juga saya mengharapkan sekali lagi sada buhun ya kan ya. Sada buhun channel. Rada pabulit kan ya, bahasa buhun, sada buhun channel. Kalaupun ada pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang Cibului dan juga menanggapi tentang uploading kita dalam pembicaraan panginten Kang, abi nyuhunkeun bantosanana. Saena sapertos kumaha. Intina supados keberadaan kami ini tidak sia-sia yang sudah berpeduli dan menjadikan konsep awal terhadap revitalisasi situ Cibului. Hayu urang babarengan lah, urang sukseskeun pembangunan untuk revitalisasi situ Cibului. Nu diharapkan ku abdi, pendapatan asli daerah baik untuk provinsi maupun untuk Kabupaten Bandung Barat itu akan meningkat dengan adanya destinasi wisata. Yang kedua, otomatis akan menaikkan derajat daripada perekonomian masyarakat dengan adanya wisata yang super bagus, mempesona. Wisata unggulan. Kenapa saya katakan? Karena situ Cibului teh kumuh oge sudah dikenal, apalagi bagus begitu kan. Eta panginten Kang anu kabar pisahnya lebar lah istilahnya ya Kang ya. Itu panginten Balai Desa Budaya, obrolan sareng Kang Agus anu tos panjang lebar perkawis Formatcip anu aya kaitanna sareng situ Cibului, salah satu destinasi wisata anu nuju di Ropea ayeuna. Mudah-mudahan pangrojong ti masyarakat sadayana hayu urang rojong sukseskeun supados enggal terwujud Cibului menjadi destinasi wisata unggulan gitu. Leres eta nu dikaya. Kang Gus, siap ditanya nama sononya. Siap yang ngobrol panjang lebar. Siap. Sanes waktos. Urang to be continued kan. Kumargi ninggal Kang Gus sibuk. Mudah-mudahan lah
segala rupi kasayang Kang Insyaallah, melalui media informatif di Hatur nuhun. Hatur nuhun, Kang Arin, hatur nuhun. berjuang tetap cinta terhadap Ciburuy Mohon. anak kita Siap. panginten Pak Bisa Siap, hatur nuhun Kang Barin. Nuhun pisan. tah itu panginten Budaya Sabudaya obrolan sama ketua Formacip sudah panjang lebar membahas tentang Ciburuy dan forumnya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam budaya. Asal dua bendungan nu dibangun tahun 1818 asal usulna pangguyangan badak zaman kerajaan harita diwarikeus jadi situ Ciburuy kamasur kakoncara ka mancanagara jadi tujuan wisata lebah wetan babakan pasir angin lebah kulon kuta lumpur lebah kaler kampung Sadan kaki dulna jalan raya Cianjur tah didinya aya forum nu peduli kasih tuji